Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, ini menjawab komen dari salah satu teman yang katanya dengan rumput udut ini hewan ternak kita tidak mau makan, sehingga lebih baik pakai rumput liar. Ini ungkapan seperti ini menurut saya sayangkan. Kenapa? Perlu diketahui bahwa yang namanya hewan ternak itu adalah naluri, artinya kebiasaan. Sama seperti manusia, artinya orang yang biasa makannya gaplek, suruh makan roti, ya pasti awal-awalnya asing. Begitu juga hewan juga. Sekiranya biasa makan rumput liar, kemudian mau dirubah jadi makan rumputnya odot, ini syaratnya harus dilatih dulu, penyesuaian, butuh penyesuaian. Nah, minimal cara yang saya alami atau yang saya lakukan ketika hewan kita mau dikasih makanan yang asing, maka itu harus dimulai sedikit-sedikit dulu, jangan langsung banyak. Apa saja bentuk makanannya, hatta itu sengkong, daun singkong ataupun apa saja, itu sebetulnya hewan itu nggak bermasalah. Tapi kenapa menjadi kadang istilahnya mendem, hewan itu jadi mabok. Nah, pertama kalau daun singkong bisa mabok dan sebagainya. Ini karena memang daun singkong mengandung sianida, teman-teman. Apalagi dikasihnya langsung banyak dan juga dadakan lagi. Ya, ya otomatis. Itu kalau di manusia namanya alergi. Nah, di hewan pun sebetulnya cuman bukan bahasa karena itu bukan medis, jadi bahasanya bukan alergi. Itu jadi mabok. Akhirnya mendem. Nah, bisa bermasalah, teman-teman. Ini kenapa kegagalan seperti ini terjadi? Ini karena sistem tahapan-tahapannya tidak dilalui. Jadi kalau seandainya ada orang ngomong sama, begitu juga tentang rumput odot, teman-teman. Nah, rumput odot secara teori, nah, tentang ahli gizi dan sebagainya sudah nyampaikan, ini memang proteinnya banyak, nah, nutrisinya banyak. Jadi kalau seandainya buat pakan ternak, itu pakai ini aja, insya Allah itu kalau pakai satu jenis ini pertumbuhannya akan bagus. Kemudian juga kenaikan dagingnya otomatis akan tetap karena tidak rubah-rubah makanannya. Jadi nutrisinya akan tetap, otomatis pertumbuhan kambingnya juga tetap, nggak naik turun. Hanya saja kenapa hewan nggak mau makan rumput odot? Yang namanya hewan ternak itu kan sistemnya naluri, kebiasaan. Jadi kalau nggak biasa, itu nggak akan dimakan, teman-teman. Nah, makanya apa? Supaya bisa dimakan, ada trik-trik yang harus dilalui. Yang pertama, kambing kalau mau merubah makanan atau makanan yang belum pernah dimakan, mau dikasihkan, itu syaratnya dikasihkan sedikit-sedikit. Jangan banyak. Supaya apa? Supaya bisa beradaptasi. Sehingga kalau sedikit-sedikit ini tidak akan ada dampak. Karena apa? Karena tidak biasa. Kalau di istilah manusia, makanan yang belum pernah dimakan, kemudian makan dengan langsung banyak, itu akan menimbulkan alergi. Kenapa bisa alergi? Karena tabiat tubuh dengan makanan itu asing, belum bersesuaian. Begitu juga hewan. Kalau dikasih makan, apalagi makanannya mengandung sianida, salah satu contohnya misalkan kulit, nggak pernah dikasih makan kulit singkong, tiba-tiba dikasih makan. Nggak pernah dikasih makan daun singkong, dikasih makan dengan skala banyak. Otomatis hewan itu akan mabuk karena mengandung sianida. Sekali, makanya apa? Lah caranya gimana? Ya sedikit-sedikit dikasih, dirangsang dulu. Jangan sekaligus. Ini akan bisa berakibat fatal. Karena apa? Karena kalau dalam bahasa medisnya alergi. Karena tabiat tubuh dengan makanan tersebut asing. Nah, supaya bisa mau makan rumput odot, teman-teman, syaratnya seperti itu. Artinya apa?
Harus dilatih dulu sedikit demi sedikit dikasih. Nanti lama-lama jadi terbiasa, sudah nggak kaget lagi. Itu. Kemudian yang kedua, ada trik lagi teman-teman. Biar mau makan, maka kemudian kalau mau merubah makanan yang tidak biasa dimakan supaya dimakan, itu dipuasakan dulu teman-teman. Baik itu kambing ataupun sapi, dipuasakan dulu 1 hari. Nah, kalau sudah dipuasakan, kan hewan ini akan mengalami kelaparan yang cukup tinggi. Nah, pada saat yang lapar, itu nanti walaupun tidak maksimal, dia akan mau makan makanan yang belum pernah dimakan. Akan dimakan itu nanti karena lapar. Sama seperti kita lah manusia. Dalam keadaan yang sangat lapar, apapun adanya, maka dia akan mau makan karena lapar. Tapi kalau nggak lapar, ya mungkin nggak selera, ya ditolak. Nah, hewan pun begitu teman-teman. Jadi kalau sudah nggak biasa, kemudian dikasih makanan, apalagi ini odot misalkan, contohnya odot, itu ya seperti itu. Ini coba teman-teman, ini kambing saya ini memang belum rutin dikasih odot. Makanya ini lagi dilatih, biar mau makan. Coba, ini aturan kan ini harusnya dimakan semua. Kenapa cuma pucuknya saja? Nah ini nggak mau dimakan. Ini karena belum biasa. Ini kan kadar airnya banyak ini. Nah, maunya yang kadar airnya sedikit. Jadi makanya ujungnya yang dimakanin. Nih, nah, pada jatuh-jatuh ini. Ini contoh saja teman-teman ya. Nih, tuh. Kan sayang pada jatuh. Nah, ini tampilkan ini. Ini pada jatuh teman-teman. Nah, tuh. Ya. Nggak dimakan, cuma ditarik-tarik saja. Nah, makanya dengan dicacah itu akan membantu. Contoh nih, ini kan habis dicacah nih. Ini juga ini nggak dimakan, padahal ini kan harusnya manis ini, kadar airnya banyak. Tapi ya belum mau, kenapa? Mungkin apa? Ini masih asing. Tapi kalau sudah terbiasa itu nanti habis teman-teman. Itu loh. Nah, yang kering, yang basah. Nah, sebagaimana rumput yang saya kasihkan karena sudah terbiasa pakai rumput liar. Nah, walaupun kering mau dimakan. Tapi coba ini kan hijau ini, seger-seger ini ya. Apalagi ini kan manis. Kenapa nggak dimakan? Ini karena butuh proses, butuh waktu teman-teman. Makanya harus penyesuaian. Jadi itu alasannya kenapa nggak mau makan. Betul. Tapi jangan semudah itu nyerah. Harus terus rutin. Nanti lama-lama jadi istilahnya bisa itu karena biasa. Kalau nggak biasa nggak akan bisa teman-teman. Nah ini. Jadi sekali lagi, jadi jangan putus asa. Ya. Begitu sekali ngasih makan nggak mau makan sudah jangan. Itu butuh waktu, butuh proses. Makanya harus penyesuaian dulu. Makanya jangan ambisi kasih makan mau dirubah, kasih sedikit-sedikit dulu. Nah nanti lama-lama jadi biasa. Itu teman-teman. Ya, alhamdulillah saya juga kambingnya itu kan sudah dilatih apa saja biar mau makan, makanya segala yang ada tak kasihkan. Jadi terbiasa. Tapi hewan kalau sudah ngaritnya dipilih yang bagus-bagus, yang pucuknya yang hijau-hijau, nanti ya akan seperti itu terus. Ya kalau lagi musim mungkin hujan, kalau musim kering seperti ini, rumputnya kering-kering teman-teman, hewan nggak akan makan, jadi kurus-kurus. Nah ini, makanya ini salah satu kiat-kiat bagaimana hewan supaya bisa mau makan apapun adanya itu harus dilatih dari awal biar terbiasa. Hatta daun singkong yang masih ngambil langsung yang kandungan sianidanya banyak itu tetap mau makan karena sudah terbiasa, jadi nggak mabuk teman-teman. Nah, karena terbiasa. Tapi kalau yang nggak terbiasa
hewan akan mengalami mabok, kembung, bisa mengakibatkan kematian. Nah, berarti ini apa? Karena kesalahan bukan hewannya, kesalahan peternaknya. Kurang sabar, kurang memahami tentang nutrisi dan lain sebagainya. Mungkin itu teman-teman apa yang bisa saya sampaikan. Ini adalah semata-mata hasil pengalaman saya. Seandainya banyak kekurangannya, memang saya juga lagi belajar teman-teman. Jadi saya harapkan kritik dan sarannya juga untuk bisa memperbaiki kinerja saya dalam berternak ini, sehingga hasilnya nanti semakin ke sana semakin bertambah maju dan ilmunya juga semakin bertambah. Intinya kita sama-sama sharing. Apabila apa yang saya sampaikan hasil dari pengalaman saya ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan pakai ya. Seandainya tidak, ya udah gampang, buang saja. Itu enak. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.